Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam persekutuan dengan Engkau melalui channel Klavo Sukacita, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya. Amin. Pembacaan firman terbaca dari Imamat pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, dari bacaan Imamat pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17 ini diberikan tema janganlah kamu saling merugikan. Janganlah kamu saling merugikan. Secara khusus pada ayat 14 sampai ayat yang ke-17 berbicara tentang bagaimana transaksi jual beli antara orang yang memiliki tanaman untuk dijual dan orang yang membeli. Dalam semuanya itu sudah diatur oleh Allah yang disampaikan pada Musa supaya ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka jangan berlaku serakah atau hanya mementingkan diri mereka sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri. Di sini diatur bahwa apabila panenan itu banyak, maka mereka dapat menjual dengan harga yang sesuai dengan apa yang ada. Tetapi apabila panenan itu menurun atau kurang, maka tidak harus dinaikkan harganya. Harus sesuai dengan tahun panenan tersebut. Kalau zaman sekarang, contohnya seperti kalau tomat sedikit panenan, maka tentu harga semakin naik. Berbeda kalau macam tomat itu banyak di pasar, harga bisa tetap atau mungkin bisa dikorting-korting. Tapi kalau tomat itu kurang, orang kurang untuk memanen, atau mungkin karena banyaknya tanaman yang rusak sehingga hanya sedikit yang bisa dipanen daripada tomat tersebut, tentu harga tomat di pasar akan semakin naik. Hal itu tidak diatur demikian oleh Allah kepada Musa untuk bangsa Israel. Jika panenan banyak, maka segalanya bisa diatur sesuai dengan harga yang saat itu diberikan. Tetapi apabila panenan semakin berkurang, maka harga tidak boleh naik. Tetapi harga harus juga diturunkan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang melebihi atau mendapatkan keuntungan, dan tidak ada yang kemudian mengalami kekurangan dari apa yang menjadi kebutuhan. Semuanya itu supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan sebagai bangsa yang diberkati, dipimpin dan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat mengelola, mengatur, dan supaya dari semua yang dikelola dan diatur mendapatkan hasil. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, tema kita tadi supaya jangan kita saling merugikan. Kita pun juga diingatkan dalam kehidupan kita, mungkin tidak hanya soal berdagang seperti dalam pembacaan kita, tetapi dalam hal kehidupan kita satu dengan yang lain dalam persekutuan. Seringkali ada orang yang dalam posisi harap gampang, ada orang yang suka memanfaatkan orang lain, ada orang yang suka berkorban, tapi juga ada orang yang senang memberikan pertolongan. Dalam keempat tipe orang tersebut yang tadi saya sebutkan, kita ada dalam tipe yang mana? Kita ada dalam tipe orang yang suka memanfaatkan orang lain, kita ada dalam tipe orang yang harap gampang, suka berkorban, ataukah suka memberikan pertolongan. Jika kita adalah orang-orang yang suka harap gampang dan memanfaatkan orang lain, itu berarti bahwa kita adalah orang-orang yang suka untuk serakah
atau kita adalah orang-orang serakah yang suka menggunakan kesempatan atau berkat yang Tuhan berikan bagi kita ini secara sembarangan, sehingga pada akhirnya kita tidak menggunakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi malah justru dengan segala sesuatu yang kita dapatkan lewat mungkin usaha dan kerja kita. Sebab saya percaya bahwa tidak ada orang yang berkekurangan dalam hidup ini, cuman orang yang tidak pandai untuk mengelola apa yang ada padanya saja. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pandai untuk mengelola apa yang ada pada kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang harap gampang atau suka memanfaatkan orang lain dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi pastikan bahwa dalam kehidupan kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu suka untuk berkorban dan memberikan bantuan bagi orang lain, supaya dengan demikian apa yang kita kelola dalam kehidupan kita itu menjadi berkat bagi kita sendiri, tapi juga dalam hal hubungan dengan sesama kita bisa tidak saling merugikan. Kita bukan menjadi orang yang saling merugikan, atau kita bukan menjadi orang yang suka untuk menggunakan kesempatan yang ada supaya menyusahkan orang lain di sekeliling kita. Nah, dengan demikian firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita supaya jangan kita saling merugikan. Maka baiklah hati kita senantiasa limpah dengan syukur dan sukacita, supaya kehidupan kita diberkati, tapi juga hati kita penuh dengan hati yang suka untuk memberi, suka untuk mengasihi, suka untuk saling menopang, sehingga dengan apa yang kita miliki, kita pun juga dapat untuk menopang sesama kita yang lain, dan tidak hidup menjadi orang yang suka merugikan orang lain. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Roh-Mu menuntun kami supaya kami dapat dan mampu mengelola segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami dari berkat-berkat Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat dan bukan sebaliknya untuk merugikan ataupun untuk harap gampang kepada orang lain ataupun memanfaatkan orang lain yang ada di sekeliling kami. Dan dengan demikian kehidupan kami senantiasa menjadi orang-orang yang tidak diberkati. Tetapi baiklah kami senantiasa memiliki roh pengorbanan, yang senantiasa mau memberikan bantuan dan topangan, hati yang penuh kasih, hati yang saling tolong menolong. Dengan demikian apapun yang kami buat dalam hidup kami pasti berhasil. Terpuji nama Kristus kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan berkati.